Shalom. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita boleh hadir di tempat ini. Kita boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh pagi hari ini meninggikan Allah kita. Kita mau siapkan hati kita dengan segenap kerinduan, segenap hasrat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pagi hari ini kita mau berikan yang terbaik, segala pergumulan, segala hal yang merintangi kita letakkan di bawah kaki Yesus. Kita mau sembah Dia, kita mau tinggikan Dia. Saya persilahkan Bapak Ibu Saudara mengambil waktu teduh sejenak. Saya akan bacakan firman yang akan menolong kita untuk mempersiapkan diri. Firman-Nya dalam kitab Mazmur. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar. Dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya. Dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Puji nama Tuhan, kita mau sembah Allah kita. Kita rindu bersama-sama menyembah Dia dengan segenap hati. Karena hanya Dia yang layak kita tinggikan. Tak seorang pun jua
bangkit berdiri, nyatakan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kerinduanku, haleluya, kita sembah Dia. datang padamu, Allah yang mulia, Allah mulia, mawar saroku cinta. katakan Kaulah Rajaku, Kaulah Rajaku selama-lamanya. dan sahabatku, Terpujilah Engkau, terindah, termanis Engkau bagiku. kita sembah dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Nyatakan dengan iman kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Sekali lagi nyatakan, ku sembah Kau Yesus. Yesus. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Haleluya. Terpujilah Engkau Yesus. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak, Hanya Kau yang layak. hanya Kau yang layak. Sekali lagi nyatakan, Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya Tuhan. Segala puji, segala hormat bagi-Mu Tuhan.
Terima kasih Yesus Kristus untuk kasih dan anugerah-Mu. Mengucap syukur untuk pagi indah ini Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan, kasih-Mu yang boleh kami nikmati sepanjang hari. Hingga pagi hari Engkau tibakan kami di tempat ini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Allah yang baik, biarlah ibadah kami berkenan di hadapan-Mu. Tuhan urapi kami semua yang di tempat ini, setiap kami yang melayani, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu, setiap jemaat-Mu yang sudah hadir maupun yang masih dalam perjalanan, Tuhan tibakan di tempat ini dengan selamat. Tuhan urapi kami satu demi satu, supaya kami boleh menikmati ibadah ini, menikmati saat-saat kami menyembah-Mu Tuhan, menikmati saat kami memuliakan nama-Mu, dan menikmati saat kami mendengarkan firman-Mu, dan saat kami menikmati berkat melalui ibadah pagi hari ini. Tuhan, kami serahkan ibadah dalam tangan kuasa-Mu, dan dengan sehati sepikir kami mau patahkan kuasa dosa, kuasa iblis yang mencuri kemuliaan-Mu. Dengan bersepakat kami patahkan di dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus hadir di tempat ini mengurapi kami satu demi satu. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Kita tahu bahwa Allah sungguh mengasihi kita. Kita sudah ditebus oleh karya penebusan Yesus Kristus. Dan kita mau nyatakan iman kita bahwa sekali Yesus, tetap Yesus. Tidak pernah kita berpaling dari Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, kita mau tetap menyatakan, Yesuslah yang kita pegang selama-lamanya. Kita mau tinggikan Allah kita, sekali Yesus, selamanya Yesus. Dengan sungguhan hati kita nyatakan pujian ini. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru Di setiap musim kehidupan. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dengan iman nyatakan pujian ini. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, Yesuslah tetap kita pegang. tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru Di setiap musim kehidupan. Di setiap musim kehidupan, waktu ku
kuat maupun lemah. Tetap Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Demi hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta sekali lagi Kau nyatakan sekali Yesus selamanya. sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau Sekali lagi, karena selamanya, kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. haleluya. Dalam keadaan apapun, kita tetap mau pegang Yesus Sang Juru Selamat kita. Sebelum kita muji muliakan nama Tuhan lebih lanjut, kita akan disambut oleh hamba-Nya. Baik, salam. Bapak Ibu seluruh jemaat, mari kita bersama-sama tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi seluruh jemaat yang beribadah pada pagi hari ini. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu seluruh jemaat, salam. Kita sungguh mengucap syukur Bapak Ibu, kita sudah sampai di bulan yang kelima, di mana Tuhan menyertai kita begitu luar biasa. Karena kasih, anugerah, dan penyertaan-Nya atas hidup kita boleh berada di gereja ini untuk satu tujuan tentunya. Kita mau menyembah, kita mau memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, pagi hari ini saya menyambut Bapak Ibu seluruh jemaat, selamat datang, selamat beribadah, dan mari
kita sungguh-sungguh arahkan hati kita hanya kepada Yesus ya. Kita sembah, kita tinggikan namanya, dan tentunya kita membuka hati untuk firman Tuhan. Sehingga kita semuanya terus dibentuk, diajar, diteguhkan, dan hidup kita semakin kuat di dalam Dia. Selamat pagi, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Puji nama Tuhan, pagi hari ini semua diberkati. Ada sukacita, berikan senyum, salam kanan dan kiri. Kita berjumpa dengan Yesus, Yesus yang meneguhkan kita. Ya. Yesus yang memberikan kita kehidupan. Dan pagi hari ini nanti kita akan belajar tentang perjumpaan yang meneguhkan ketika seorang bertemu dengan Yesus. Kita datang ke bait-Nya untuk memuji Tuhan dengan hati bersyukur. Pelatarannya dengan sukacita, sebab Dia baik dan Dia layak kita tinggikan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Kita menyatakan pujian. Sukacita nyatakan pujian ini. Hanya Dialah yang layak kita sembah. Ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, Nyatakan. bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bangkit berdiri, kita nyatakan pujian ini, sungguh sukacita kita untuk Allah kita. Datanglah ke bait-Nya dengan hati Berikan yang terbaik untuk bersyukur, Tuhan. ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, Nyatakan. bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, Sukacita. sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih
Bersyukurlah. Berikan kemuliaan untuk Allah kita. Dengan surat cita kita mau bangkit, kita serukan nama Yesus. Kekuatan kita yang berikan kita keselamatan. Dengan sukacita berikan yang terbaik Allah kita. Serukan nama Yesus selama-lamanya. Serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis kekuatan, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama-Nya. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis kekuatan, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama-Nya. Nama Yesus benar yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis kekuatan, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama-Nya. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Terpujilah Allah kita, Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Satu pujian sukacita lagi ya. Kita akan menyatakan Yesus hidup, Dia bangkit, kuasa maut telah dikalahkan. Sukacita dan iman, nyatakan pujian ini. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah Anak Domba Allah. Semua sudah ditangguhkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagimu. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya, Yesus bangkit, Yesus hidup. Kuasa maut
telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Allah kita bebas. Allah kita. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Haleluya. Oleh kuasa darah Yesus kita dibebaskan dari segala belenggu dosa, dari segala belenggu kejahatan, dan oleh kebangkitannya kita beroleh keselamatan. Silakan Bapak Saudara. Pagi hari ini tiba saatnya kita akan buka Alkitab kita ya. Tema ibadah pagi hari ini firman Tuhan adalah perjumpaan yang meneguhkan. Bagaimana Yesus menjumpai murid-muridnya. Dan melalui perjumpaan itu ada sesuatu yang baru yang Tuhan berikan. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14 ayat firman Tuhan yang akan dikupas oleh hambanya pagi hari ini. Dan Saudari Ika akan menolong untuk kita semua membacakan perikop ini. Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai yang ke-14. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-muridnya tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka,
Tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghelai jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Amin. Amin. Demikian firman Tuhan yang nanti akan dikupas lebih lanjut oleh hambanya. Kita mau bersiap, ya, kita mau siapkan hati kita, tubuh, jiwa, roh kita dibentuk oleh firman Tuhan, dibentuk oleh kebenaran firman-Nya. Kita mau sungguh-sungguh menyediakan diri kita sebagai bejana yang berkenan di hadapan-Nya. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan. Dari awal hanya kepadamu. Hanya kepadamu. Kita bangkit berdiri. Ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Ku genapi firman-Mu, oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Dari awal sungguh-sungguh nyatakan pujian. Hanya kepadamu ku bawa seluruh
datang kepadamu, penuhi panggilanmu. Ini aku bercadamu, bentuklah sesuai kehendakmu. Ku genapi firman-Mu, oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bencana yang sempurna seperti aku bencana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Ku genapi firman-Mu, oh Yesusku, jadikanku Alat yang indah, alat yang indah di mata-Mu, bencana yang sempurna seperti-Mu, bencana yang sempurna seperti-Mu. katakan bencana yang sempurna. Bencana yang sempurna seperti-Mu. Ini kami bencana-Mu ya Tuhan Yesus, yang sungguh rindu diisi dengan kebenaran firman-Mu. Kami menyadari bahwa tanpa firman-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Firman-Mu yang jadi penuntun, firman-Mu ya Tuhan Yesus yang memberikan kami kekuatan, pengharapan dalam kehidupan kami, dan firman-Mu juga ya Tuhan, yang memberikan pada setiap kami janji yang sungguh-sungguh boleh meneguhkan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini setelah kami memuji menyembah, kami bersama-sama siapkan hati kami untuk kami menerima bagian yang luar biasa, yaitu kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus yang menolong, mengurapi dan memberkati seluruh jemaat-Mu, sehingga kami disiapkan dan kami sungguh-sungguh konsentrasi untuk menerima kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Hamba-Mu yang diutus dipercayakan, hamba menyadari terbatas, Engkau yang menolong, sehingga hamba-Mu boleh Engkau pakai menjadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan waktu yang indah ini dalam tangan kuasa-Mu, di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari katakan bersama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, salam. Puji Tuhan, kita sudah sampai di awal bulan Mei, di tanggal 4, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau khotbah secara berseri memang kalau kita melihat, kita memperingati secara beruntun bagaimana penderitaan Yesus, kematian Yesus, kemudian kebangkitannya dari antara orang mati. Juga sesungguhnya minggu lalu saya sudah menyampaikan, tapi saya membaca secara berurut Bapak Ibu Saudara dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-20, kemudian saya menginjak pasal 21, ada sesuatu yang menarik yang ingin saya sampaikan. Kenapa? Coba kita buka, saya mengawali dengan satu ayat. Di dalam Injil Yohanes pasal 21 ayatnya yang ke-14, tadi yang sudah dibaca oleh Singer ya, oleh Mbak Ika. Ini Bapak Ibu Saudara yang ingin saya baca sebagai pendahuluan. Ayat yang ke-14, itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Saya terkesan, tergelitik juga. Saya ada sesuatu yang kenapa sih harus untuk yang ketiga kalinya itu ya. Jadi Yesus itu ternyata menjumpai murid-muridnya bukan hanya sekali. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu menemui seseorang, misalnya saya menemui Pak Gembala, ya sekali, dua kali, bahkan sampai 3 kali,
pasti ada sesuatu yang penting yang ingin saya bicarakan, atau ada sesuatu yang mungkin sesuatu yang penting Bapak Ibu Saudara, yang seringkali seseorang itu bertemu dengan orang lain lebih dari satu kali. Tentunya begitu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, Tuhan Yesus sesudah bangkit dari antara orang mati, menampakkan diri menjumpai murid-murid yang minggu lalu saya sampaikan di ibadah kedua dan ketiga, yaitu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dari pasal 19 sampai 23, itu merupakan perjumpaan untuk pertama kali ya dengan murid-muridnya, kecuali Thomas, karena Thomas tidak ada. Tapi ketika menjumpai Thomas secara khusus, murid-muridnya juga ada. Loh, kan sudah 2 kali. Tetapi kemudian, Bapak Ibu Saudara, murid-muridnya ada di pantai Danau Tiberias. Saya mikir, sudah ketemu 2 kali, tapi kenapa murid-muridnya kok masih ke pantai Danau Tiberias? Kalau di pantai Danau Tiberias hanya diam saja, ya mereka mungkin nunggu Yesus, enggak apa-apa. Kalau kita lihat di dalam Injil Matius atau Markus, sesungguhnya Yesus sudah berjanji, kamu mendahului aku ke Galilea, nanti aku akan menjumpai kamu di sana. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini untuk ketiga kalinya. Murid-muridnya ada di sana, serombongan, full tim, kemudian dipimpin oleh Petrus. Petrus mengatakan, aku mau pergi nangkap ikan. Yang lain mak geruduk gitu, jadi aku juga, melu semuanya Bapak Ibu Saudara. Tapi naasnya, ya semalaman mereka cari ikan, padahal mereka adalah pakar, mereka adalah orang-orang yang terbiasa ya di pantai Danau Galilea itu, karena keseharian mereka sebelum mereka bersama Yesus, mereka ada di sana. Jadi itu bukan sesuatu yang asing. Tapi saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hasilnya nihil, hasilnya tidak dapat apa-apa. Semalaman mereka bekerja keras. Dan di tengah-tengah situasi yang demikian, Yesus hadir Bapak Ibu. Yesus menjumpai. Makanya pagi hari ini saya rindu menyampaikan untuk yang kedua kalinya ini berbicara tentang bagaimana Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya atau Yesus menampakkan diri. Ini untuk yang ketiga kalinya saya menyampaikan tentang perjumpaan yang meneguhkan. Coba kita akan lihat. Ya, dalam sebagai pendahuluan dalam Injil Yohanes, setelah Yesus bangkit, dia menjumpai murid-muridnya. Ya, sampai 3 kali. Tadi sudah saya bacakan buat Bapak Ibu semuanya. Bisa di next ya berikutnya. Kemudian saudara-saudara, setelah menampakkan diri pada Maria Magdalena, Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya saat mereka berkumpul. Selanjutnya menampakkan diri kepada Thomas. Tadi sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi bukan hanya sekali 2 kali, ini sampai untuk yang ketiga kalinya. Kemudian di dalam pasal yang ke-21 ayat 1 sampai 14, Yesus menampakkan diri lagi pada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias saat mereka kembali mencari ikan yang dipimpin oleh Petrus. Karena Petrus itu kan satu sosok yang disegani di antara para murid. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar bersama-sama pada pagi hari ini. Tentunya perjumpaan ini bukan perjumpaan biasa. Ya, Allah itu kalau melakukan sesuatu bukan tanpa tujuan, Bapak Ibu Saudara. Ada satu tujuan, ada satu maksud yang ingin dilakukan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Kenapa? Karena kalau kita melihat bagaimana mereka kembali mencari ikan, ya setelah mereka ketemu 2 kali, tentu ini ingin ada sesuatu yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya sebagai penegasan, sebagai peneguhan, penguatan, dikuatkan kembali, diingatkan kembali, direfresh kembali, supaya murid-muridnya kembali pada tujuan Allah, pada rencana Allah, bukan kehendaknya sendiri, bukan kemauannya sendiri. Itu yang Allah ingin sampaikan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita itu kan juga sering, manusia itu sering menyimpang, ya, sering tidak tepat sasaran, ya. Seringkali kita ini tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, seringkali Tuhan itu
dalam tanda kutip menginterupsi kita, ya menghentikan kita sesaat supaya kita diingatkan untuk kembali kepada tujuan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk itu pada pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saya akan membagi 3 kebenaran penting yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini kepada Bapak Ibu Saudara, bagi kita semuanya untuk kita renungkan ya tentang perjumpaan yang meneguhkan ya. Mari kita akan melihat bersama-sama bagian yang pertama. Tuhan Yesus hadir sesungguhnya untuk menyertai mereka, meneguhkan mereka melalui apa? Penyertaannya. Mari kita akan lihat ayat 1 sampai 6, memang kita mengulang dari perikop ini. Nanti saya sampaikan beberapa ayat yang mendukung dari perikop ini Bapak Ibu Saudara. Ayat yang pertama, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang murid-muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-muridnya tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Ayat 6, maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkan dan mereka tidak dapat menarik lagi karena banyaknya ikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian yang pertama, Yesus hadir menyertai, ya, membuktikan bahwa Yesus tidak meninggalkan murid-muridnya sendiri, ya. Apalagi kalau kita perhatikan dalam konteks ini, dalam peristiwa ini, mereka ketika kembali mencari ikan, walaupun mereka punya pengalaman, mereka orang-orang yang sudah terbiasa di Danau Galilea, tetapi firman Tuhan mengatakan apa? Mereka tidak bisa menangkap apa-apa. Dan bukan sebentar Bapak Ibu Saudara, semalaman. Karena sampai pada menjelang pagi, kalau di dalam Alkitab memang di situ ditulis, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat berapa tadi? Di ayat yang keempat itu ketika hari mulai siang, bukan berarti sudah siang, tetapi kalau dalam terjemahan bahasa Inggris itu pagi hari, jadi sudah mulai temaram ya. Kemarin kalau BBI Berglori ketika pulang ya sampai Boyolali, ketika matahari tenggelam itu kan apa itu biang lala apa ya, cahayanya bagus. Nah di pagi hari itu sudah mulai temaram. Mau memasuki pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Semalaman mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mereka mengalami kegagalan. Dan di dalam situasi kondisi ketika mereka gagal, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa, mereka tidak berdaya, Yesus itu tetap peduli. Yesus tetap hadir, mengasihi mereka untuk menegaskan, meneguhkan bahwa Yesus tetap mencintai mereka. Mengasihi murid-muridnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Satu hal yang perlu kita renungkan bersama-sama di dalam kehidupan Bapak Ibu, kehidupan kita semuanya, Saudara, pengalaman, kepandaian, ya. Ini kan orang pengalaman semua, orang pengalaman cari ikan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau orang mengandalkan kekuatan sendiri, saudara, biasanya akan mengalami kegagalan. Tapi kehadiran Yesus, dia hadir memperbaharui murid-muridnya yang mengalami keguncangan iman. Petrus dan murid-murid yang lain yang pergi ke Danau Galilea untuk menangkap ikan, tetapi mereka gagal semalaman. Ya, ini harus disadari. Ketika terpisah dari Yesus, tidak bersama dengan Yesus,
Di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayatnya yang kelima dikatakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Lah itulah pentingnya kehadiran Yesus dalam kehidupan kita. Coba kita lihat Injil Yohanes Bapak Ibu, pasalnya yang ke-15 ayatnya yang kelima. Bapak Ibu bisa membuka ya. Injil Yohanes pasal 15 ayatnya yang kelima. Saya bacakan bagi Bapak Ibu semuanya. Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Artinya harus menyatu. Ya, Bapak Ibu, artinya apa? Harus tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini yang harus kita garis bawahi. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita, pelayanan kita, saat kita bekerja, saat kita berkeluarga, saat kita mencari nafkah, pentingnya Bapak Ibu Saudara kehadiran Yesus. Bagaimana kita mengundang Yesus? Kalau dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 dan seterusnya, ketika ada perkawinan di Kana, hampir saja perkawinannya berantakan ketika mereka kemudian mempersilahkan Yesus bekerja, berotoritas di tengah-tengah perkawinan itu bisa diselamatkan, ya. Anggur yang habis, ya Tuhan memberikan kecukupan, bahkan kelimpahan. Nah, penting Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, meskipun kita ini ahli di bidangnya, punya pengalaman, bukan berarti kita menjadi orang yang berpendidikan, punya pengalaman, itu juga hal yang penting. Tapi kalau kita mengandalkan hal itu semata-mata, seringkali kita mengalami kegagalan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau membaca bersama-sama di dalam Ibrani pasal 4, ayatnya yang ke-15. Mari kita membuka dalam Ibrani, pasalnya yang keempat, tentang bagaimana hidup kita ini sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Ibrani pasalnya yang keempat, mari kita akan buka bersama-sama. Ayatnya yang ke-15 terlebih dahulu. Ini Bapak Ibu Saudara, bagaimana Yesus itu mengerti, memahami ya keberadaan kita, kehidupan kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Pentingnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana berserah, bersandar, sungguh-sungguh mengutamakan Yesus, menempatkan Yesus yang paling utama dalam kehidupan kita, bukan menjadikan Yesus itu kalau kita sudah kepepet, tetapi dari awal bagaimana kita selalu berserah, bersandar kepadanya. Ibrani pasal 13, masih dalam surat Ibrani, kita buka, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat 5 dan 6. Ibrani pasal 13 ayat 5 dan 6, firman Tuhan mengatakan demikian. Ayat 5 terlebih dahulu. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Artinya mengandalkan harta duniawi, apa yang kita miliki, ya. Itu sifatnya sementara, sewaktu-waktu bisa habis, ya. Kalau kemarin beberapa bulan yang lalu ada kebakaran yang hebat yang ada di Amerika, di mana harta triliunan itu bisa habis dalam sekejap, Bapak Ibu Saudara. Itulah karena memang harta dunia itu sementara. Makanya kita tidak kemudian bisa bersandar
pada hal yang demikian. Coba kita lihat. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, ayat yang ke-6, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah janji Tuhan atas kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu Saudara pada hari ini mungkin kita mengalami situasi kondisi yang berat di dalam hidup, ingat bahwa Yesus hadir untuk menyertai kita, untuk meneguhkan Bapak Ibu dan saya, dan Dia tetap mengasihi kita di dalam segala situasi dan kondisi. Kehadirannya kalau kita memperhatikan bersama-sama dalam bacaan kita, di dalam ayatnya yang ke-6, kehadiran Yesus yang direspon oleh murid-muridnya dengan ketaatan, ya, dengan mematuhi apa yang diperintahkan oleh Yesus, itulah yang menjadi kunci keberhasilan. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Ketika kita sungguh-sungguh mengundang Yesus, menempatkan Yesus yang utama dalam kehidupan kita, dengan kita ini melakukan dengan setia kebenaran firman-Nya, disitulah campur tangan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Ayat 6 dari bacaan kita di dalam Injil Yohanes pasal 21 disampaikan demikian. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan beroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah cara Tuhan, itulah berkat Tuhan yang seringkali tidak bisa kita prediksi di dalam kehidupan kita. Dan bagaimana campur tangannya begitu ajaib di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penyertaan dan ketaatan kita kepada perintah firman Allah, itulah yang membuat kita tetap teguh dan hidup kita dibawa kepada kemenangan, bahkan kepada keberhasilan. Kejadian 39 ayat 2, seorang Yusuf meskipun mengalami pasang surut di dalam kehidupannya, tetapi Tuhan membuatnya berhasil di segala area hidup yang paling sulit sekalipun. Dan itu kuncinya adalah penyertaan Tuhan atas kehidupan Yusuf, juga atas kehidupan kita. Itu bagian yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus hadir untuk meneguhkan panggilan hidup kita. Dua ayat berikutnya, ayat 7 dan ayat 8, saudara-saudara, firman Allah mengatakan, maka murid yang dikasihi Yesus yaitu Yohanes itu berkata pada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaian sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh dengan ikan itu. Ini bagian yang kedua. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita menelusuri Alkitab, di dalam Injil Lukas pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang ke-11, pada waktu Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya juga ada di sini. Termasuk Bapak Ibu Saudara, ketika memanggil Petrus. Kita lihat sebentar Bapak Ibu Saudara. Injil Lukas, Bapak Ibu bisa membuka pasal 5. Saya bacakan beberapa ayat saja supaya tidak terlalu panjang. Saya bacakan ayat yang pertama. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Ini adalah tujuan Allah memanggil murid-muridnya. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantau danau Genesaret. Jangan bingung, karena danau Genesaret, danau Galilea itu sebenarnya satu danau. Hanya namanya kalau dilihat dari sisi yang berbeda. Ya, misalnya dari sisi timur itu namanya apa, kalau dari sisi barat apa itu. Jadi satu danau itu sebenarnya. Bapak Ibu Saudara,
Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Tuhan. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh jalannya. Dan ia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahunya Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai, lalu duduk mengajar ya orang banyak di atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata pada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Kalau nanti Bapak Ibu baca, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana setelah menangkap ikan kemudian Yesus memberikan pesan kepada seorang Simon Petrus bahwa kamu bukan hanya menjadi penjala ikan, tetapi menjadi penjala manusia. Itulah sesungguhnya panggilan yang diberikan kepada para murid. Bapak Ibu Saudara, setelah Yesus bangkit, dia menegaskan kembali, meneguhkan kembali, mengingatkan kembali di danau yang sama, di tempat yang sama, dengan peristiwa yang hampir sama. Mungkin Simon Petrus dan teman-temannya ingat ya, peristiwa ketika dia dipanggil. Lah iya, ya, mereka bukan hanya dipanggil untuk menjala ikan, tetapi untuk menjala manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, manusia itu tadi saya sampaikan seringkali ya, kita ini lupa, lemah, menyimpang, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu perlu untuk menegaskan kembali, meneguhkan kembali, baik panggilan hidup. Dan Allah seringkali Bapak Ibu Saudara menggunakan cara-cara yang dalam tanda kutip, cara yang bukan cara yang enak. Kegagalan, masalah, persoalan untuk mengingatkan kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu lihat dalam Yunus pasal 1, ayat 1 dan 2 itu, ketika Yunus dipanggil, balik loh kan tuh, nyimpang gitu ya. Pengen lari ya. Dia menjauh dari Tuhan, tapi Tuhan tidak kekurangan cara. Ya, kemudian ditelan sama ikan besar, sampai akhirnya apa? Yunus itu menyerah. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah yang Allah sesungguhnya ingin ingatkan bagi kita pada pagi hari ini. Yesus hadir, mungkin Tuhan itu menginterupsi hidup kita, mengingatkan hidup kita dengan masalah, persoalan yang berat dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Supaya apa? Supaya kita kembali ke panggilan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, kita tidak semaunya sendiri. Kalau tadi lihat, lah Petrus pengen balik lagi cari ikan, ya akhirnya dibuat semalaman tidak dapat apa-apa. Sampai kemudian dia ketika Yesus menyampaikan supaya dia bisa menebarkan jala ke sebelah kanan, dan itu sudah di dalam situasi kondisi pagi hari. Dan disitulah Tuhan itu bekerja secara ajaib, ya secara luar biasa. Saudara, Allah memakai badai yang dahsyat dalam kehidupan Yunus untuk mengingatkan akan panggilan. Allah juga memakai Bapak Ibu Saudara kegagalan yang dialami oleh seorang Petrus dan teman-temannya untuk mengingatkan kembali bagaimana tujuan hidup, panggilan hidup mereka supaya mereka kembali kepada tujuan yang benar. Kalau Tuhan sering mengingatkan kehidupan kita, bukan berarti Tuhan tidak sayang Bapak Ibu. Justru disitulah Allah itu mengasihi, Allah itu mencintai kita, supaya Bapak Ibu dan saya sungguh-sungguh sampai kepada tujuan dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa yang mesti kita lakukan? Mari Bapak Ibu, kita ini memiliki kepekaan untuk tetap tetap on the track, tetap di jalan Tuhan, tetap di dalam kehendak Tuhan, di dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita berjalan sesuai dengan rancangannya, sesuai dengan kehendaknya. Itu sesungguhnya yang Allah mau di dalam kehidupan kita. Bagian yang ketiga, bagian yang terakhir, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Dia hadir untuk menegaskan bahwa Dia memelihara kehidupan kita. Saudara, mari kita akan lihat
beberapa ayat terakhir yang ditulis di dalam Injil Yohanes pasal 21. Ayat yang ke-9 di sana disampaikan, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ada ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh dengan ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak goyah. Kata Yesus pada mereka, marilah, sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat masa-masa sekarang, hari-hari ini, situasi kondisi ekonomi, mungkin saya nggak tahu dolar sampai berapa, tapi kita nggak terpaku pada itu, Bapak Ibu Saudara. Mungkin juga situasi kondisi sulit, harga mahal dan seterusnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika hidup kita tetap di dalam Yesus, Yesus tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Pemeliharaannya yang begitu ajaib boleh terjadi dalam kehidupan kita. Dialah yang mencukupkan apa yang kita perlukan dalam hidup kita. Filipi pasal yang keempat ayatnya yang ke-19, Bapak Ibu bisa membuka bersama-sama. Filipi pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-19. Di sana disampaikan demikian, Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Ya, keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah gejolak, mari kita berpegang pada firman-Nya. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, bukan apa yang kita ingini, itulah yang disiapkan oleh Tuhan bagi Bapak Ibu dan saya. Dia yang memelihara kehidupan kita begitu luar biasa. Injil Matius pasal 6 ayat 33 disampaikan, ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kuncinya apa Bapak Ibu Saudara? Kuncinya kita melekat kepada sumber berkat. Jangan sampai kita lupa ketika kita diberkati. Kuncinya demikian. Karena apa? Ketika kita melekat kepada sumber berkat, maka apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, Tuhan yang menyiapkan bagi Bapak, Ibu, dan saya. Kalau burung di udara dia pelihara, kalau bunga di padang dia hiasi, apalagi kita, anak-anaknya yang mengasihi dia. Kalau kita sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kita percaya semua yang kita butuhkan, Tuhan yang memelihara kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Murid-muridnya, Bapak, Ibu, Saudara, setelah semalaman tidak mendapatkan apa-apa, tapi di pagi hari, tiba-tiba Yesus sudah menyiapkan roti ketika murid-muridnya datang ke darat, ya sampai ke darat. Artinya apa? Dia yang tidak pernah meninggalkan itu juga, dia yang memelihara. Pemeliharaannya juga sempurna dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Yang penting Bapak, Ibu, mari kita sungguh-sungguh boleh mengutamakan Tuhan. Sebagai kesimpulan terakhir, kehadiran Yesus di tengah murid-muridnya, kehadiran Yesus di tengah-tengah kita, di tengah-tengah Bapak, Ibu, dan saya. Mungkin ketika kita mengalami goncangan, kita mengalami masalah yang berat dalam hidup, Dia datang untuk meneguhkan kita melalui penyertaannya, mengingatkan kita akan panggilan hidup kita di dalam Kristus dan menyatakan pemeliharaannya yang sempurna dalam kehidupan kita, orang-orang percaya. Kiranya firman Tuhan boleh terus memberkati, menguatkan kehidupan Bapak Ibu, kehidupan kita bersama-sama. Mari kita akan tunduk kepala, kita berdoa, mengucap syukur
untuk firman Tuhan yang telah kita terima. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini atas kebenaran firman-Mu yang kami terima, yang terus mengingatkan kami. Engkau Allah yang sudah mati dan bangkit dari antara orang mati, mengalahkan kuasa dosa dan kematian. Engkau Allah juga yang sungguh-sungguh mengasihi kami, menyertai kami, meneguhkan kami, untuk kami kembali kepada tujuan hidup kami di dalam Kristus. Dan juga Engkau lah yang memelihara kehidupan kami begitu luar biasa. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kalau kami mengalami beban berat, letih lesu dalam hidup kami Tuhan, kami percaya kami punya Yesus yang hidup, Yesus yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Penyertaan-Mu sungguh nyata dalam setiap kehidupan jemaat-jemaat-Mu. Terpuji nama-Mu, di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saya mengundang Bapak Ibu, seluruh jemaat kita bangkit berdiri. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, rancangan Tuhan itu indah dalam kehidupan kita. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu ya Tuhan, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidup. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan
sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu, arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu, arti kehadiranmu Tuhan. Dipersilakan duduk kembali, saya serahkan kepada WL untuk kita melanjutkan ibadah kita dengan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Puji nama Tuhan, firman Tuhan yang menguatkan kita bahwa penyertaan-Nya sempurna dalam segala keadaan dalam hidup kita. Allah juga memberkati kita sepanjang pekan ini, sepanjang hari, bahkan sepanjang detik ya. Berkat Tuhan selalu melimpah bagi kita. Pagi hari ini kita mau siapkan segala persembahan persepuluhan kita, persembahan khusus, persembahan bangunan dan persembahan lainnya. Firman-Nya dalam Mazmur 96. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan beriaskan kudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Kita memberikan persembahan sepuluhan kita, kantong persembahan berwarna hitam untuk persembahan sepuluhan, kantong berwarna merah untuk persembahan khusus dan bangunan. Kita memberikan yang terbaik, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Apa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku. Pada WBI dipersilahkan. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup.
sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita serahkan persembahan ini. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur untuk setiap kebaikan dan berkat-Mu. Di tengah ibadah ini Tuhan, kami belajar mengasihi-Mu melalui harta kami, persembahan, persepuluhan, persembahan bangunan, persembahan lainnya Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan sucikan persembahan ini sebagai sarana untuk perluasan kerajaan-Mu, khususnya di GBI Teluk Pemulio. Berkati setiap tangan yang sudah memberi, setiap tangan yang nanti akan mengelolanya, biarlah bisa dikelola dengan baik untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Berkati pula setiap kami semuanya Tuhan, supaya dengan kerelaan hati kami terus setia memberikan persembahan khusus, persembahan sepuluhan ke dalam tangan kuasa-Mu, di luar hidup kami sebagai persembahan yang hidup, berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih untuk WPI. Berikutnya pengumuman yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Michael Stefanus. Bapak Ibu, sebelum nanti kita memberi persembahan yang ketiga dan presentasi untuk Pangrukti Layon, mari kita perhatikan ada beberapa hal penting. Yang pertama, Gembala Sidang, pemimpin gereja dan seluruh jemaat turut bersimpati untuk Ibu Trivena Rianti pada hari Minggu yang lalu, suaminya Bapak Agus Budi Wibowo dipanggil Tuhan. Kiranya kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus melimpah bagi ibu dan seluruh keluarga. Yang kedua, Gembala Sidang, pemimpin gereja dan seluruh jemaat mengucapkan selamat kepada Ibu Yurliani dan Bapak Nobertus Alvin Dewantara atas kelahiran putra pertama yang diberi nama Christopher David Amori pada tanggal 29 April 2025. Kiranya Tuhan Yesus mengaruniakan hikmat dalam membimbing putranya hingga menjadi anak yang mengasihi Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, untuk anak-anak muda, PKMB dan PMBI, retreat PKMB dan PMBI akan dilaksanakan hari Minggu sampai Senin 11 sampai 12 Mei 2025 di Wisma Teresia Bandungan, berkumpul di gereja jam 12. Bagi yang belum mendaftar dan melunasi pembayaran masih ditunggu sampai hari ini. Kontribusi per orang untuk pelajar 135 dan untuk yang sudah bekerja 175. Mohon dukungan para orang tua untuk mengarahkan putra-putrinya supaya ambil bagian dalam retreat ini. Dan perlu diketahui bahwa retreat ini akan menolong putra-putri Bapak Ibu untuk dibentuk sebagai murid Kristus. Ada beberapa sesi yang disiapkan dan panitia juga mengundang pembicara dari luar dengan tujuan tersebut. Apabila ada hambatan terkait pendaftaran dan pembayaran, silakan menghubungi Saudari Delia. Yang keempat, ini adalah minggu pertama, hari Kamis dan Jumat ada kunjungan, dan mari setiap KPB kita terus bergerak untuk menjangkau, mengunjungi anggota KPB di kelompok masing-masing. Yang kelima, sehubungan dengan pelaksanaan retreat PKMB dan PMBI, maka rapat pengurus gereja dilaksanakan hari Minggu 18 Mei 2025, mulai jam 11. Dan setelah pengumuman persembahan hari ulang tahun gereja, mohon waktunya sebentar, kita akan mendengarkan presentasi dari Pangrukti Layon. Bapak Ibu, untuk kegiatan-kegiatan sepekan silakan disimak dengan baik, tidak usah saya bacakan satu persatu, disimak dan kita dapat mengikuti dengan rutin, ya, dengan disiplin supaya kita terus bertumbuh. Dan jangan lupa
kita tetap melaksanakan doa pribadi, yaitu doa Daniel, sehari 3 kali kita berdoa. Mohon dicermati untuk jadwal pelayanan minggu depan, kalau nama Bapak Ibu atau kelompok KPI tercantum, berarti kita diberi kesempatan untuk mengambil bagian kita melaksanakan pelayanan melalui gereja kita. Bapak Ibu, segenap jemaat Gereja Baptis Telogomulyo dan khususnya Bapak Gembala Sidang mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang akan merayakan ulang tahun di minggu ini, yaitu Ibu Yohana Hermin Kurniawati. Selamat untuk Bu Hermin, Tuhan mengaruniakan panjang umur, sehat, dan terus diberkati oleh Tuhan. Kita memberi persembahan terlebih dahulu, nanti saya serahkan Pak Diakon Gatot. Silakan Ibu-Ibu mengedarkan kantong terakhir ya. Terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah melayani, dan silakan Pak Diakon Gatot dapat mempersiapkan diri. Nanti setelah presentasi Bapak Gembala akan menutup di dalam doa penutup dan doa berkat. Tuhan memberkati. Salam Bapak Ibu kasih Tuhan. Minta waktunya sebentar, kita akan melakukan presentasi tentang pelayanan sosial Panutilayon di gereja kita ya. Panutilayon adalah pelayanan sosial gereja untuk jemaat yang sedang mengalami kedukaan karena kehilangan anggota keluarga atau meninggal ya. Panutilayon diadakan di gereja kita sebagai sarana pelayanan kita untuk kasih kita. Dengan tujuan yaitu satu, memberi kemudahan jemaat untuk mendapatkan tanah makam, mengingat banyak tanah makam di Semarang sudah dikhususkan untuk kalangan tertentu, banyak pemakaman yang juga menolak orang-orang Kristen. Yang kedua yaitu tujuannya membangun kasih dan kebersamaan antar jemaat, karena Panutilayon ini pelayanan dari kita, oleh kita, dan untuk kita semua. Dan Panutilayon itu juga meliputi satu, pelayanan pengurusan kebersihan jenazah. Jadi di tempat kita ada tim sendiri yang nanti akan mengurusi jenazah untuk sebelum dimakamkan, dia dimandikan terlebih dahulu. Yang kedua, penyediaan peti mati dan kelengkapannya seperti kaki penyangga peti, lilin, kain tile, penutup peti, bunga tabur, dan aksesoris salib bunga. Yang ketiga, penyediaan dan pengurusan tanah pemakaman di Karangrato atau di Berkota 3 Pedurungan sini. Yang keempat, penyediaan ambulan di dalam kota. Yang kelima, pelayanan ibadah pelepasan jenazah dan pemakaman serta penghiburan. Dan keanggotaan Panutilayon yaitu Panutilayon hanya dapat diikuti oleh jemaat atau anggota Gereja Baptis Indonesia Telogomulyo yang memiliki kartu anggota gereja dan aktif bergereja atau yang sedang mengikuti kelas keanggotaan. Jadi Bapak Ibu yang belum bergabung sebagai anggota gereja, silahkan untuk dapat bergabung supaya mendapatkan pelayanan Panutilayon. Kelebihan Panutilayon dibandingkan layanan kedukaan lain yaitu yang pertama,
tanpa biaya pendaftaran. Yang kedua, keanggotaan tidak dibatasi usia. Yang ketiga, iuran per kakak bukan per orang. Jadi per kakak ya, satu keluarga itu iurannya. Yang keempat, disediakan tempat pemakaman dan ambulan gratis atau layanan kedukaan lain. Masih ada tambahan biaya tanah makam dan lain-lain. Yang kelima, pembayaran iuran bulanan dapat diangsur 2 kali sebulan lewat pertemuan KPW. Yang keenam, tidak ada penalti. Layanan lain jika ada keterlambatan selama 3 bulan, maka keanggotaan dan iuran dimulai dari awal. Dan mengenai iuran tersebut, iuran Panglutut Layon tahun 2025 adalah sebesar 15.000 per kakak per bulan. Jadi di tahun 2025 ini belum ada kenaikan, tetap masih di angka 15.000. Bapak Ibu ini bisa mengangsurnya ya selama 1 bulan, mungkin dalam pertemuan KPW bisa pertemuan pertama 7.500, 7.500, jadi untuk meringankan Bapak Ibu semua. Iuran tersebut sudah menanggung semua anggota keluarga yang tercatat sebagai anggota GPI Telogomulyo dan aktif. Diimbau untuk tidak terlambat dalam membayar iuran karena jika menumpuk akan berdampak kepada anggota yang lain. Jika ada keterlambatan lebih dari 3 bulan, mohon mendiskusikannya dengan Ketua Sosial, yaitu Ibu Sriatun Rusdi Ismoyo sebagai Ketua Sosial. Dan ini juga perlu dicermati, putusnya hak pelayanan. Ya. Jika anggota gereja tidak aktif ibadah selama 1 tahun tanpa pemberitahuan, atau dengan kemauan sendiri menyatakan mengundurkan diri dari keanggotaan GPI Telogomulyo, hal itu berdasarkan ADART gereja. Anggota Panglutut Layon yang menunggak iuran selama 3 bulan berturut-turut secara otomatis keanggotaannya putus atau berhenti. Apabila akan ikut kembali harus melunasi tunggakannya terlebih dahulu. Ya, itulah putusnya hak pelayanan bagi Bapak Ibu semua tentang Panglutut Layon. Di situ juga ada beberapa pelayanan ibadah kematian juga pada waktu itu masa COVID ya, kita tetap melayani bagaimanapun kondisi dan keadaannya. Nah, sebagai informasi tambahan untuk sosial KPW, pelayanan sosial gereja mencakup 2 bagian, yaitu Panglutut Layon dan sosial untuk yang sakit. Jadi tidak hanya Panglutut Layon, di gereja kita juga ada 2 kegiatan sosial, yaitu Panglutut Layon dan juga iuran untuk mereka yang mengalami sakit atau di rumah sakit. Dan ketentuan sosial untuk yang sakit, yaitu iuran sosial KPW dikeluarkan untuk jemaat atau anggota jemaat yang aktif bergereja dan ber-KPW. Jemaat yang sakit dirawat di rumah sakit dan setelah pulang sedikitnya dalam jangka waktu 6 bulan kemudian sakit lagi, maka dia berhak menerima sosial gereja sebesar 200.000 dan iuran sosial KPW sebesar 15.000 kali jumlah KPW. Nah, itulah beberapa hal yang perlu kita cermati sebagai anggota gereja. Diimbau supaya Bapak Ibu yang belum bergabung dengan gereja supaya dapat bergabung dengan gereja sehingga pelayanan Panglutut Layon dapat diterima oleh Bapak Ibu semua. Dan jika ada sesuatu hal yang berhubungan dengan Panglutut Layon atau sosial, Bapak Ibu bisa menghubungi Ketua Sosial Ibu Sriatun Rusdi Ismoyo dengan nomor WA 0812 2508 3261. Demikianlah beberapa Panglutut Layon yang kami sudah dapat sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Pak Gembala. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan mengucapkan syukur dan menerima doa berkat.
Kita akan berdiri bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang baik yang mengasihi kami, Tuhan Yesus Juru Selamat kami naikkan syukur kepadamu atas kasih kemurahan-Mu. Engkau yang sudah memberkati kami dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami boleh menaikkan pujian, syukur, penyembahan kami kepada Tuhan. Dan terkhusus kami boleh menerima berkat firman Tuhan yang meneguhkan iman kami untuk kami terus melekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, Engkau mengurapi dengan urapan dari Allah yang maha tinggi, supaya hamba-Mu terus dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat khususnya untuk jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk gereja-Mu Baptis Trogomulyo yang Tuhan sudah berkati sampai saat ini, bahwa terus gereja-Mu ini bertumbuh baik kualitas maupun kuantitas. Jadikan gereja-Mu ini pancaran berkat bagi semua orang, sehingga banyak orang datang kepada Tuhan, bertobat kepadamu melalui gereja ini. Berkati seluruh jemaat-Mu, bahwa mereka bertumbuh, dewasa dalam pengenalan akan Kristus, masuk di dalam rancangan kehendak Tuhan yang baik dan yang sempurna, hidup di dalamnya dengan beriman kepada Yesus, taat setia akan firman-Mu, hidup bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Berkati saat mereka bekerja, bisnis, usaha, jualan, maupun apa yang mereka lakukan untuk kehidupan mereka. Diberkati Tuhan, dituntun, dibimbing oleh Tuhan, sehingga berhasil dengan baik. Kami berdoa untuk mereka yang masih sekolah, masih kuliah, diberkati Tuhan dengan kecerdasan, kepandaian, ketekunan, sehingga dapat menyelesaikan studinya dengan baik dan tepat pada waktunya. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap keluarga diberkati Tuhan dengan damai sejahtera Allah, sukacita surgawi, di mana kasih Kristus ada di dalam setiap keluarga. Suami, istri, anak, membangun keluarga yang sejahtera, sukacita dan bahagia di dalam Kristus. Kami berdoa untuk kaum muda generasi penerus gereja ini diberkati Tuhan, langkah hidup mereka, masa depan mereka, supaya mereka berhasil memuliakan Tuhan, menjadi saksi-Mu dan melayani Engkau. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir dalam ibadah pada pagi hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan menguatkan saat mereka menghadapi pergumulan. Engkau sendiri memberikan solusi jalan keluar dan memberikan kemenangan bagi mereka, supaya mereka dalam sukacita untuk menjadi saksi-Mu. Juga segala permohonan mereka untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk pelayanan, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, melimpahi segala berkat surgawi bagi mereka semuanya, sehingga mereka merasakan pemeliharaan Tuhan yang baik dan yang sempurna dalam hidup ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa untuk kegiatan gereja ini juga diberkati, seluruh kegiatan gereja ini dapat berjalan dengan baik, memuliakan Tuhan, menjangkau jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ibadah ini, juga kami akan masuk dalam sekolah minggu, diberkati Tuhan, supaya melalui sekolah minggu kami dapat belajar tentang firman-Mu, supaya kami lebih mendalam memahami akan kehendak Tuhan yang baik. Yang pulang Tuhan menyertai dan memberkati kami, menuntun langkah hidup kami, firman-Mu menjadi pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Hikmat-Mu terus menguasai pikiran kami untuk kami menatap masa depan, sehingga kami dapat melakukan, memutuskan segala sesuatu sesuai dengan kehendak dan
rancangan-Mu. Kami berdoa kepada Tuhan, kami mohon kuasa Roh Kudus memenuhi, menguasai pikiran, batin, perasaan, jiwa, roh hati kami, berikan damai, sejahtera, sukacita, kekuatan, ketenangan, ketentraman batin kami untuk menghadapi hidup ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana dan pencobaan. Namun kasih setia kemurahan Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, senantiasa bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan yang melimpah, kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, yang terus akan menuntun membimbing langkah hidup saudara, dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria. Haleluya, haleluya. Amin. 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 Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan